Pada video kali ini aku akan berbagi tentang 5 alasan kenapa kita susah untuk konsisten dan membangun habits dan semacamnya. Selama aku sekolah, aku merasa diriku ini agak pemalas, aku merasa diriku ini agak susah untuk konsisten dan membangun habits dan semacamnya. Tapi dalam 1 sampai 2 tahun ke belakang ini, aku beneran kayak nemuin flow untuk membangun habits dan menjadi konsisten. Dan melalui konsistensi inilah aku berhasil kemarin menyelesaikan beberapa event hari, menyelesaikan sekian puluh buku dan mengizinkanku untuk travel ke berbagai negara di dunia. Bukan berarti ini adalah hal-hal yang harus teman-teman kejar juga. Tapi menurutku di sini ada kemajuan besar yang udah aku buat, dan selama aku struggle membangun konsistensi ini, aku berhasil menemukan hal-hal yang menahan progresku dan juga membuatku menyerah terlalu cepat. Langsung aja kita masuk ke alasan pertama, yaitu cek progres terlalu sering. Jadi dulu kesulitanku dalam konsisten melakukan sesuatu itu adalah karena aku terobsesi dengan hasil yang akan didapatkan. Meskipun aku terlihat agak kurus sekarang, tapi dulu ada suatu fase di hidupku di mana aku sering ke gym untuk membangun otot dan semacamnya. Aku rasa alasanku untuk berolahraga waktu itu nggak begitu tepat. Jadi setiap hari habis aku olahraga dan semacamnya, aku pergi ke depan cermin dan aku mengukur ini kok nggak nambah gede ya. Berat badanku kok di sini-sini aja ya. Dan itu aku cek setiap hari, yang pada akhirnya membuatku merasa kesal karena nggak terlihat ada progres sama sekali. Tapi waktu itu aku nggak lanjutin atau aku berhenti karena memang aku kayak terlalu terobsesi sama hasilnya, dan karena aku nggak dapat hasil itu, dan ketika aku cek progresnya setiap hari kayak nggak ada perubahannya, disitulah aku menyerah. Karena jadi solusinya di sini, daripada cek progres setiap hari, ceklah progres kita setelah sekian bulan atau sekian tahun. Karena untuk hal-hal kayak begini di mana progresnya itu biasanya cuma 1% atau bahkan kurang setiap harinya, perubahannya itu kelihatan bukan di jarak hari ke hari, tapi jarak kayak bulan ke bulan atau bahkan tahun ke tahun. Mungkin dalam kasus ini, pepatah ini bisa membantu. Terbentuk. Bakal ada suatu fase di mana progres kita tuh hampir nggak kelihatan sama sekali. Kemudian alasan kedua, kenapa kita susah untuk konsisten adalah kita punya mindset all or nothing. Jadi mindset all or nothing ini adalah mindset di mana kita berpikir antara kita maksimalkan suatu hal atau kita melakukan sama sekali. Menurutku ini dampaknya ke membangun habits nggak begitu bagus, karena kenyataannya di dalam hidup ini banyak hal-hal yang suka tiba-tiba terjadi. Misalnya bisa jadi kita menjadwalkan lari, tahu-tahu di hari itu kita lupa ada teman kita yang ulang tahun dan kita harus datang ke acaranya. Atau kita udah nyusun jadwal buat baca buku, bisa jadi di hari itu pas di jam baca kita ada tugas dadakan di kampus yang membuat kita pulang lebih telat daripada biasanya. Diriku yang dulu ketika menghadapi hari-hari seperti ini, bahkan kayak melakukan apa-apa sama sekali, karena aku berpikir all or nothing. Tapi sekarang aku sadari bahwa dalam situasi seperti ini, yang terpenting bagiku bukanlah untuk memberikan performa terbaikku atau kualitas terbaikku, tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana caranya aku tetap melakukan habit itu supaya bola saljunya terus bergulung. Jadi sekarang untuk habit lari, katakan di mana aku udah cukup konsisten di setengah tahun ke belakang ini, itu kalau misalnya ada hari di mana tahu-tahu ada event mendadak, atau tahu-tahu ada kayak sakit perut, atau tahu-tahu ada di luar terlalu panas, itu aku nggak mikir aduh ini kok di sini kurang sempurna maka aku harus istirahat dulu. Itu sekarang aku lebih cenderung mikir oke, hari ini nggak sempurna, memang kayak waktuku jadi terbatas, tapi gimana caranya aku bisa tetap melakukan habits ini. Jadi katakan jadwalku yang awalnya itu lari 6 kilometer, sekarang bisa aja aku potong jadi 2 kilometer, atau jadi hal yang tetap bisa aku lakukan pada hari itu. Terutama karena aku bukan atlet profesional, yang terpenting bukanlah bagaimana aku bisa keluar performa terbaikku dalam sesi latihan itu, tapi bagaimana aku tetap bisa melakukan sesi latihannya. Jadi daripada berpikir all or nothing, dengan kita terus menjalankan habis sebisanya meskipun situasi nggak ideal, inilah yang bakal terus menjaga momentum kita dan membuat repetisi berikutnya terasa lebih mudah. Alasan ketiga adalah kita fokus ke hasil daripada fokus ke sistem. Ini sebenarnya udah agak terintegrasi di dua alasan sebelumnya, supaya kita bisa konsisten dalam suatu habit. Yang terpenting itu bukanlah hasil atau ya, tapi sistem yang membuat kita mudah untuk memberikan input. Misalnya gimana, kalau diriku yang dulu itu misalnya mau membangun habits baca, fokusku itu ke output, alias gimana caranya aku bisa menyelesaikan 30 buku pada tahun ini. Tapi fokusku sekarang adalah bagaimana caranya aku bisa membangun suatu sistem yang memudahkanku untuk membaca, yang pada akhirnya nanti mungkin bisa mengantarku ke hasil akhir yang ingin aku capai.
coba katakan daripada aku nge-set target 30 buku, itu biasanya aku tetap bisa punya goal itu, tapi kayak cuma di atas kepalaku aja. Tapi yang di hari-harinya aku fokuskan itu lebih ke target sistem ini. Bagaimana cara aku membuat sistem supaya aku bisa kayak gampang saat datang waktunya untuk membaca buku. Di antaranya adalah sekarang aku taruh Kindleku di samping bantal. Jadi setiap aku mau tidur, aku tinggal buka aja karena dia paper, nggak ada buku lagi. Jadi sekarang ketika aku mau tidur dan aku melihat ada Kindle itu di samping bantal aku, sangat mudah bagiku untuk membuat keputusan. Aku tinggal bukanya dan membacanya. Atau dulu di rumah aku, di rumah Indonesia, itu aku punya beberapa buku yang aku sebar di berbagai titik di rumah. Jadi kapan aku ada di ruang tamu, aku lagi gabut, aku nggak langsung ke mode otomatisku untuk ngebuka HP, tapi aku langsung mengambil kayak buku yang ada di situ. Salah satu hal yang ada kita fokuskan dalam membangun sistem ini adalah bagaimana caranya kita bisa memperkecil gaya gesek. Gaya gesek dalam artian gaya membuat sulit bagi kita untuk membuat sulit yang ingin kita lakukan. Jadi katakan kita sekarang mau habits olahraga. Salah satu gaya gesek yang dibicarakan adalah katakan di pagi hari pas kita bangun, itu kita harus nyiapin baju dulu. Kita harus ngeluarin sepatu dari raknya dan semacamnya. Jadi untuk memperkecil gaya gesek ini, daripada kayak kita mikirin semua itu di pagi hari, mending kita siapin dari malamnya baju, celana, kaos kaki beserta dengan sepatu. Jadi pas besoknya kita tinggal pakai aja dan pergi dan udah selesai. Dengan fokus membangun sistem-sistem seperti ini dalam memperkecil gaya gesek dan melakukan hal yang ingin kita lakukan, konsistensi adalah akan lebih mudah terjaga. Kemudian alasan yang keempat adalah pikiran bahwa kita akan melakukan sesuatu selamanya. Ini maksudnya apa? Ini adalah hal yang sangat aku rasakan dengan channel YouTube ini. Dulu kenapa aku sulit untuk mengupload satu video per minggu seperti belakangan ini, itu adalah karena aku merasa bahwa aduh, ini kayaknya aku nggak yakin nih aku bisa atau sanggup untuk upload satu video per minggu seumur hidupku. Itu rasanya goalnya itu terlalu besar dan ada di area yang di atas kayak zona emasnya. Jadi sekarang aku dan timku, daripada kami menyusun goal untuk mengupload video sekali seminggu seumur hidup, goalnya itu bergeser, oke. Jadi kita nggak bakalan melakukan ini seumur hidup, tapi kita akan melakukan ini untuk 2-3 bulan aja. Ketika goalnya itu diperkecil dari seumur hidup menjadi sesuatu menjadi manageable seperti ini, repetisi dan gaya geseknya itu mengecil dan semuanya terasa lebih mudah. Semuanya orang jadi lebih semangat karena ini jadi terasa jadi sesuatu yang memang bisa digapai. Ini juga trik yang sangat bagus. Katakan misalnya kita lari 10 km. Daripada kita berpikir kita akan lari 10 km, coba kita lari berpikir untuk lari lebih kurang dari itu. Ketika dia udah dijadikan model lebih manageable seperti ini, kita akan lebih semangat melakukannya dan kita akan merasa lebih ringan di otak kita. Kemudian alasan yang kelima untuk kita lebih susah untuk konsisten adalah kita berhenti 2 kali berturut-turut. Maksudnya apa? Kita itu mengizinkan suatu pengecualian berubah menjadi normal. Alias gimana, mungkin ya suatu hari kita ada tugas tambahan di kampus yang bisa membuat kita pulang terlalu malam, dan bolehlah pada saat itu kita istirahat dulu dan coba lagi di hari berikutnya. Tapi pas hari berikutnya kita melakukan hal yang sama, disinilah dia akan jadi bahaya, teman-teman. Kalau misalnya udah 2 kali habit kita terputus, itu nanti akan jadi 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang awalnya cuma 2 hari jadi 3 hari, 7 hari sampai 30 hari, dan pada akhirnya habit itu mudah hilang dan kita harus bangun dari awal lagi. Jadi ketika kita katakan kita udah nge-skip sesuatu sekali, jangan izinkan kita untuk nge-skip 2 kalinya. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita nge-skip sekali, yang berikutnya mau kita merasa seperti apapun, selesaikannya habitnya. Mungkin sama seperti tadi, nggak semuanya selesai kan, tapi setidaknya lakukan versi termudah yang bisa kita lakukan pada hari itu. Di sini yang perlu kita ingat adalah lebih mudah bagi kita untuk kayak bangkit lagi dari hari yang begitu buruk, daripada kita beneran kehilangan suatu habit dan mencoba membangunnya dari awal lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Komen di bawah.